E-sport adalah salah satu cabang olahraga baru yang mulai populer di kalangan anak muda pada tahun 2000-an. Tentu saja, uang dan ketenaran yang didapat ketika kita menjadi atlet e-sport adalah salah satu alasan utama bagi kebanyakan anak muda memutuskan untuk menjadi atlet di bidang ini. Ya, bagi kalian yang sudah sering nonton turnamen-turnamen e-sport pasti udah tahu berapa hadiah yang didapatkan sebuah tim ketika menjuarai suatu turnamen besar. Tapi, itu hanyalah sisi terang yang banyak orang tahu tentang olahraga ini. Dan seperti yang kalian tahu, semua hal di dunia ini pasti mempunyai dua sisi, yaitu sisi terang dan sisi gelap. Dan e-sport juga mempunyai sisi gelap yang tercatat di buku sejarahnya. Seperti peristiwa yang terjadi di sebuah turnamen e-sport Madden NFL 19 yang diadakan di Jacksonville Landing pada tahun 2018. Saat itu, seorang atlet bernama David Katz atau yang biasa disebut Brad melakukan aksi berbahaya yang membuat 13 orang menjadi korban dan membuat 3 dari 13 korban tersebut tidak selamat. Seperti kasus kriminal yang lain, pasti ada beberapa penyebab yang membuat seorang melakukan suatu tindak kriminal. Dan kalau menurutku, David ini memang mempunyai beberapa faktor yang mendukung dirinya untuk melakukan tindak kriminal. David lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1993 di kota Baltimore, Maryland. Sebetulnya, David lahir dari keluarga yang bisa dibilang mentereng, di mana ayahnya yang bernama Richard adalah seorang teknisi di NASA dan ibunya yang bernama Elizabeth adalah seorang toksikologis di FDA atau bisa dibilang BPOM-nya Amerika. Tapi sayangnya, keluarga itu tidak lama kemudian terpecah karena pada tahun 2006, Richard dan Elizabeth memutuskan untuk bercerai. Dan berkat perpisahan ini, David harus terpisah dari kakaknya yang ikut dengan ayahnya, sedangkan dia harus ikut dengan ibunya. David dikenal sebagai seseorang yang mempunyai kepribadian yang tertutup. Bahkan, di masa SMA dan kuliahnya, dia lebih senang menghabiskan waktunya di rumah untuk bermain game kesukaannya yaitu Madden NFL daripada belajar dan bergaul dengan teman-temannya. Mungkin banyak dari kalian jarang mendengar game NFL, karena game ini adalah game sport American football yang kebanyakan dimainkan oleh orang-orang Amerika saja. Selama kuliah di University of Maryland, David tidak mempunyai keinginan untuk belajar dan bekerja, dan dia lebih senang untuk bermain game dan menjadi beban keluarga. Tetapi, berkat kegemarannya bermain game Madden ini, membuat David sangat jago dan pada tahun 2016, dia akhirnya terjun ke dunia profesional. Turnamen pertamanya adalah Buffalo Bills Madden 17 Series Championship. Di dalam turnamen ini, David dipandang sebelah mata sama pemain-pemain lainnya. Tetapi, David langsung membungkam mereka karena dia bisa menyabet gelar juara di turnamen pertamanya ini. Oh my goodness! Touchdown the young man from Columbia, Maryland. The last play of the game and he gets it done. It's a touchdown. Dan berkat kemenangannya ini, David ditunjuk oleh tim Buffalo Bills untuk menjadi atlet mereka di turnamen Madden 17 Club Series Championship. Yang dimana ini adalah turnamen paling prestisius bagi atlet e-sport Madden NFL. Tetapi, di balik kehebatan dan ketenarannya ini, David bisa dibilang mempunyai masa lalu yang tidak menyenangkan. Menurut informasi, pada tahun 1993 sampai tahun 2009, polisi menerima 26 panggilan dari kediaman keluarga David. Sebetulnya, tidak ada yang benar-benar tahu kenapa keluarga David melakukan puluhan panggilan itu ke kantor polisi. Tetapi, menurut beberapa informan, telepon itu berisi tentang pertengkaran keluarga dan masalah mental. Dan setelah ditelusuri, sejak usia 9 tahun, David sudah didiagnosa memiliki kekurangan dari segi mentalnya. Dan saat usianya menginjak 12 tahun, David tercatat sudah berobat ke berbagai psikiater dan diberi beberapa obat antipsikotik yang membantu untuk membuat kondisinya menjadi lebih baik. Kedua orang tua David sering bertengkar karena hal ini. Richard mengklaim bahwa istrinya yang seorang toksikologis
terobsesi membawa David ke berbagai psikiater dan memberinya berbagai obat, seperti obat penenang dan juga obat yang diberikan kepada pasien yang mengidap skizo. Meskipun saat itu David tidak menunjukkan gejala skizo apapun. Terlepas dari klaim Richard itu benar atau tidak, sejak 9 tahun, David ini memang sudah diberikan obat-obatan yang tergolong cukup berat. Dan kesehatan mentalnya juga terlihat bermasalah ketika dia menjalani masa-masa remajanya. Keadaan David lebih diperburuk lagi ketika dia tinggal bersama ibunya, karena ibunya sering sekali bersikap kasar kepadanya. Elizabeth pernah beberapa kali hampir mengusir David karena dia sudah tidak kuat dengan anaknya itu. Elizabeth juga pernah mendaftarkan David ke sebuah program perawatan hutan yang diperuntukkan untuk remaja yang bermasalah selama beberapa bulan, yang diduga tanpa meminta izin dari pengadilan. Pada tanggal 22 Desember tahun 2009, David menulis sebuah surat kepada hakim di saat persidangan perebutan hak asuh sedang berlangsung. Di dalam surat ini, David mengutarakan keluh kesahnya saat dia tinggal bersama ibunya. Dia menyebut ibunya itu agak shinting karena dia pernah 2 kali menelepon polisi tanpa alasan yang jelas. Ibunya juga sering sekali main tangan dan meneriaki David saat dia mabuk. Saat sudah dewasa, David sudah jarang sekali menemui psikiater dan mengkonsumsi obat-obatan yang meringankan kondisi mentalnya. Dia merasa sudah berhak untuk menentukan kehidupannya sendiri, dan dia juga sudah tidak mau hidup dalam kekangan ibunya. Seperti yang sudah aku katakan tadi, di masa-masa ini, David seringkali menghabiskan waktunya untuk bermain game. Bahkan dalam waktu sebulan, dia hanya mandi sebanyak 4 kali. Menurut beberapa orang, David juga kedapatan berperilaku aneh di dalam rumah, di mana dia seringkali berjalan mengitari ruang tamu tanpa tujuan. Dan David pun kemudian didiagnosa menderita distimia dan oppositional deviant disorder. Selain terkenal dengan kehebatan dan juga ketenarannya, David ini juga dikenal sebagai atlet e-sport yang memiliki sikap awkward, sombong, dan juga kasar. Dan di dalam beberapa kesempatan, David ini juga terlihat menolak untuk melakukan kontak fisik dengan lawannya, seperti berjabat tangan setelah pertandingan selesai. Seolah-olah David ini mengisyaratkan bahwa dia tidak menghormati lawannya. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2018, turnamen Madden NFL 19 diselenggarakan di Good Luck Heaven Bar, Jacksonville Landing Indoor. Turnamen akbar untuk atlet e-sport Madden ini diikuti 130 sampai 150 peserta termasuk David Katz. Turnamen itu dijadwalkan dimulai pada hari Sabtu dan berakhir pada hari Minggu. Di hari Sabtu, David tercatat memenangkan beberapa pertandingan yang membuat dia berhasil lolos ke babak selanjutnya yang dimulai pada hari Minggu. Tetapi, Dewi Fortuna sepertinya sedang tidak berpihak kepada David, karena di pertandingan yang dimainkan pada hari Minggu, David harus tersingkir dari turnamen itu karena dia kalah dari musuh bebuyutannya, yaitu Elijah Clayton. Sebetulnya, kalah dan menang di dalam suatu pertandingan bagi atlet itu biasa saja. Tetapi, bagi David kekalahan itu adalah hal yang sangat memalukan dan juga sangat menjengkelkan. Apalagi, kali ini dia kalah dari musuh bebuyutannya yaitu Elijah. Dan setelah pertandingan berakhir, David terlihat tidak mau berjabat tangan dengan Elijah. David tidak mau berjabat tangan dengan Elijah bukan hanya karena dia kalah di dalam pertandingan ini, tetapi keduanya memang memiliki hubungan yang sangat buruk di luar pertandingan. Elijah tercatat seringkali mengusik David karena perilaku David yang tidak menyenangkan. Contohnya, David pernah menulis buku yang memberikan tips-tips untuk bermain game Madden NFL. Tetapi, setelah buku itu dirilis, Elijah sengaja memposting buku itu dengan tujuan agar para penggemar dan para pembaca buku David tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang untuk membaca buku itu. Tidak hanya itu saja, di turnamen sebelumnya, Elijah dan David memesan taksi untuk menuju bandara setelah turnamen berakhir.
Tetapi setelah taksi pesanannya datang, Elijah masuk ke dalam taksi dan membanting pintu taksi di depan muka David dan pergi meninggalkan David sendirian. Tentu saja, kekalahan dari Elijah sangat tidak bisa diterima oleh David. Setelah kekalahannya itu, David kelihatan mondar-mandir di sekitar Chicago Pizza sambil melepas kacamatanya dan menaruh kacamata itu di sisi meja. Dan setelah itu, dia mengambil tasnya dan bergegas masuk kembali ke GHFB. Saat itu, suasana di GHFB masih penuh dengan pemain yang masih bertanding. Dan menurut beberapa saksi, David memposisikan dirinya di dekat para pemain dan kemudian mengeluarkan becengnya yang berjenis revolver 45 dari dalam tasnya dan mengarahkan bidikannya ke Elijah. Setelah itu, David langsung mendor Elijah beberapa kali yang membuat Elijah langsung meregang nyawa. Tidak puas setelah mendor Elijah, David kemudian mendor beberapa orang di sekitar Elijah. Dan yang paling fatal, saat itu David juga mendor Tyler Robertson, salah satu atlet yang berpartisipasi di turnamen itu. Dan setelah menyikat 2 orang dan membuat 10 diantaranya terluka, dia kemudian menarik pelatuknya ke arah dirinya sendiri. Total saat itu David melepaskan 12 tembakan yang memakan korban jiwa, yaitu Elijah, Tyler, dan dirinya. Dan dia juga membuat 10 orang lainnya terluka. Elijah mendapatkan luka fatal yang terdapat di bagian dada, kening, dan mata kanannya. Sedangkan Tyler mendapatkan luka fatal yang berada di punggung. Luka itu didapatkannya ketika dia berusaha kabur. Dan yang lebih gernya lagi, kejadian ini tersiarkan secara langsung di platform Twitch. Dari kejadian ini, secara langsung kita bisa mengetahui apa motif dari David untuk melakukan serangan ini. Dia melakukan serangan ini karena dia merasa kesal karena dia telah kalah dari musuh bebuyutannya. Dan keinginannya ini diperkuat lagi karena dia mengidap oppositional deviant disorder. Tetapi, ada suatu hal yang tidak bisa dijelaskan di dalam kasus ini, yaitu kenapa David membeli revolver itu tepat 2 minggu sebelum turnamen ini berlangsung, dan kenapa dia membawa benda itu di hari itu. Kan gak mungkin kalau dia bisa nerawang kalau di hari itu dia akan kalah dari musuh bebuyutannya. Pada pukul 1.34 siang, pihak kepolisian datang ke TKP setelah salah satu korban menelpon 911. Petugas kebakaran yang sedang melakukan latihan di daerah itu juga ikut datang untuk membantu pengamanan TKP. Saat itu, pihak kepolisian berasumsi bahwa ada lebih dari 1 pelaku di dalam kejadian ini. Tapi, mereka kemudian mengumumkan bahwa hanya ada 1 pelaku dalam kejadian ini. Pihak kepolisian baru bisa masuk ke dalam ruang utama GHFB 40 menit setelah penyerangan David terjadi. Dan ketika mereka berhasil masuk, saat itu mereka menemukan tubuh dari Elijah, Tyler, dan David yang sudah tidak bernyawa. Dan mereka juga menemukan revolver 45 yang memiliki pembidik laser di dekat tubuh David. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2018, setidaknya ada 1 peserta yang telah mengajukan gugatan terhadap sponsor turnamen Electronic Arts, produser game, mall, dan bar tempat insiden tersebut terjadi. Gugatan tersebut mengklaim untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab dan untuk memastikan bahwa para gamer dapat berkumpul untuk mengejar hasrat mereka tanpa harus mengkhawatirkan nyawa mereka. EA sebagai developer game Maiden mengeluarkan pernyataan mereka yang mengatakan simpati paling tulus mereka yang ditujukan kepada keluarga para korban dan mereka yang terluka. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka juga siap membantu penegakan hukum. Dan berkat kejadian ini, pihak penyelenggara akan membatalkan 3 turnamen kualifikasi Medan Classic yang tersisa untuk mengevaluasi kembali protokol keamanan. EA kemudian memberikan uang sebesar 1 juta US dollar kepada para korban dan keluarga. Sedangkan
untuk penyelidikan kasus ini sendiri tidak bisa berjalan lebih jauh. Karena pelaku dalam kasus ini yaitu David sudah meninggal dunia. Tentu saja, peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi keluarga korban dan dunia e-sport. Karena keamanan yang kurang ketat membuat peristiwa ini bisa terjadi. Tentu saja, faktor mental dan perceraian orang tua David mendapat andil yang cukup besar dalam terjadinya peristiwa ini. Tetapi, kita tidak bisa memukul rata semua orang yang memiliki kesamaan faktor seperti David adalah orang yang berbahaya. Pada akhirnya, semua itu kembali kepada diri masing-masing.